di sini ada hubungan antar komponen. Jadi keseluruhan komponen tersebut saling terintegrasi dalam membentuk sistem bansos chain aplikasi web menjadi lebih interaksi aplikasi web menjadi media interaksi pengguna, sedangkan proses bisnis dijalankan oleh smart contract pada jaringan Hyperledger Fabric. Seluruh transaksi divalidasi menggunakan mekanisme konsensus trust yang dicatat ke dalam ledger blockchain. Selanjutnya, proses verifikasi data penerima dilakukan menggunakan zero knowledge proof, sehingga privasi data tetap terjaga tanpa mengurangi transparansi sistem. Nah, selanjutnya yaitu blockchain. Jadi blockchain merupakan teknologi distribusi ledger yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data transaksi secara terdistribusi pada seluruh node yang tergabung dalam satu jaringan. Berbeda dengan sistem basis data terpusat, blockchain tidak bergantung pada satu server utama. Setiap node dalam jaringan memiliki salinan ledger yang sama, sehingga setiap transaksi harus melalui proses validasi menggunakan mekanisme konsensus sebelum dicatat ke dalam blockchain. Ada juga karakter blockchain. Di sini digambarkan ketika ada sebuah transaksi baru pada blockchain, maka transaksi tersebut akan divalidasi terlebih dahulu. Kemudian setelah divalidasi akan membentuk blok dan akan diproses oleh mekanisme konsensus. Sehingga kemudian blok akan ditambahkan ke dalam blockchain atau ke on-chain. Lalu ledger seluruh node akan diperbarui. Nah, selanjutnya ada diagram arsitektur Hyperledger Fabric. Nah, selanjutnya ada diagram arsitektur Hyperledger Fabric. Diagram ini menggambarkan arsitektur dasar Hyperledger Fabric yang ada pada sistem bansos chain. Pengguna baik administrator maupun penerima bantuan mengakses sistem melalui aplikasi web sebelum melakukan transaksi. Identitas pengguna diverifikasi oleh Certificate Authority (CA) setelah proses autentikasi berhasil. Transaksi dikirim ke jaringan Hyperledger Fabric untuk diproses. Di dalam jaringan, peer node menjalankan smart contract chain code untuk memvalidasi aturan bisnis. Transaksi yang telah divalidasi kemudian diteruskan ke orderer node untuk diurutkan sebelum dicatat ke dalam ledger blockchain. Dengan mekanisme tersebut, seluruh transaksi dapat disimpan secara permanen, aman, dan dapat ditelusuri kembali. Selanjutnya, alur kerja peer node pada Hyperledger Fabric yaitu transaksi yang dikirim melalui aplikasi web pertama diterima oleh endorsing peer untuk menjalankan smart contract dan menghasilkan hasil validasi endorsement. Setelah memperoleh persetujuan, transaksi diteruskan ke orderer node untuk diurutkan menjadi blok transaksi. Selanjutnya, blok tersebut dikirim ke committing peer untuk dicatat ke dalam ledger, sehingga seluruh peer node memiliki data yang sama dan konsisten. Kemudian, next, ada diagram orderer node. Nah, proses kerja orderer node dalam Hyperledger Fabric setelah transaksi memperoleh persetujuan dari endorsing peer, transaksi dikirimkan ke orderer node selanjutnya. Orderer node mengurutkan seluruh transaksi yang diterima dan mengelompokkannya ke dalam sebuah blok. Blok yang telah terbentuk kemudian didistribusikan kepada seluruh peer node untuk dicatat ke dalam ledger blockchain. Mekanisme tersebut memastikan seluruh node memiliki urutan transaksi yang sama sehingga menjaga konsistensi dan data pada jaringan. Lalu ada diagram Certificate Authority. Pada diagram ini menunjukkan proses autentikasi pengguna pada jaringan Hyperledger Fabric. Administrator atau petugas terlebih dahulu mengajukan permintaan akses kepada Certificate Authority. Selanjutnya, CA akan melakukan proses verifikasi identitas sebelum menerbitkan sertifikat digital. Sertifikat tersebut digunakan sebagai identitas resmi pengguna untuk mengakses jaringan blockchain dan melakukan transaksi. Dengan mekanisme ini, hanya pengguna yang telah terdaftar dan memiliki hak akses yang dapat berinteraksi dengan sistem blockchain atau bansos chain. Selanjutnya ada diagram struktur ledger. Ledger pada Hyperledger Fabric terdiri atas dua bagian utama, yaitu blockchain dan word state. Blockchain menyimpan seluruh riwayat transaksi dalam bentuk blok yang saling terhubung sehingga setiap aktivitas dapat ditelusuri kembali. Sementara itu, word state menyimpan kondisi data terbaru seperti data penerima bantuan, status verifikasi, dan status distribusi bantuan. Dengan pemisahan tersebut, sistem dapat melakukan pencarian data secara lebih cepat tanpa mengurangi keutuhan riwayat transaksi yang tersimpan pada blockchain. Nah, lalu selanjutnya, next, ada diagram proses chain code atau smart contract. Proses kerja smart contract atau chain code pada sistem bansos chain yaitu pengguna mengirimkan
permintaan melalui aplikasi web yang selanjutnya diteruskan ke chain code. Chain code melakukan validasi berdasarkan aturan bisnis yang telah ditetapkan, seperti pemeriksaan identitas, penerimaan bantuan, status kelayakan, maupun proses distribusi bantuan. Apabila transaksi terpenuhi, seluruh ketentuan transaksi akan diteruskan ke orderer node untuk diproses menjadi blok sebelum dicatat ke dalam ledger blockchain. Sebaliknya, apabila transaksi tidak memenuhi aturan yang telah ditentukan, transaksi akan ditolak sehingga tidak mempengaruhi data yang tersimpan pada blockchain. Nah, lalu ada diagram mekanisme konsensus Raft. Mekanisme konsensus Raft pada Hyperledger Fabric, ketika terdapat transaksi baru, transaksi terlebih dahulu diterima oleh ledger. Selanjutnya, ledger akan mendistribusikan reply set log transaksi tersebut kepada seluruh follower. Setelah follower berhasil menerima dan memverifikasi log, masing-masing node mengirimkan respon acknowledgement kepada leader. Apabila mayoritas follower memberikan persetujuan, transaksi akan dikonfirmasi dalam bentuk dan dibentuk menjadi sebuah blok sebelum dicatat ke dalam ledger blockchain. Proses ini memastikan seluruh node memiliki data yang konsisten serta meningkatkan keandalan sistem apabila kegagalan pada salah satu node. Lalu yang selanjutnya ada diagram Zero Knowledge Proof atau ZKP. Diagram ini menggambarkan proses verifikasi penggunaan Zero Knowledge Proof. Penerima bantuan sosial prover menghasilkan sebuah proof berdasarkan data pribadi yang dimilikinya. Proof tersebut dikirimkan kepada sistem bansos chain sebagai verifier tanpa menyertakan data asli. Selanjutnya, sistem melakukan proses verifikasi terhadap proof menggunakan algoritma kriptografi. Apabila proof dinyatakan valid, sistem menetapkan bahwa penerima bantuan memenuhi persyaratan dan berstatus layak. Sebaliknya, apabila proof tidak valid, sistem akan memberikan status yang tidak layak tanpa pernah mengakses ataupun menyimpan informasi pribadi pengguna. Selanjutnya, ada arsitektur sistem dan blockchain. Yang pertama yaitu model data. Proyek ini mengimplementasikan Cold Model sebagai struktur penyimpanan data utama. Pemilihan ini didasari oleh efisiensi ruang penyimpanan yang lebih baik dibandingkan model UTXO. Sebagaimana argumen Buterin 2014, dalam Ethereum White Paper, pengguna model berbasis akun ini memungkinkan sistem untuk mengelola saldo bantuan dan status verifikasi penerima secara real time melalui satu identitas digital yang kita gunakan atau kita sebut sebagai wallet dig. Karena model ini jauh lebih unggul dalam menangani aplikasi stateful dengan logika kompleks seperti pada sistem distribusi bantuan sosial, sejalan dengan analisis performa blockchain private yang dinyatakan oleh Dean dan juga dan kawan-kawan pada tahun 2017. Kemudian ada penelitian terdahulu. Kami menyediakan daftar penelitian terdahulunya di dalam sebuah tabel. Nah, berikut daftar penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari kelompok kami.